Salam sejahtera bagi kita semua. Damai sejahtera Tuhan melimpah menyertai kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hari-hari ini di dalam menghadapi situasi kehidupan yang pelik, tekanan-tekanan hidup, persoalan-persoalan yang melanda kehidupan. Ada berbagai cara orang lakukan untuk menjalaninya, bahkan untuk memenangkan kehidupan. Saudara, ada banyak orang cakap-cakap di luar sana berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang apa-apa yang Tuhan lakukan, apa-apa yang Tuhan sediakan. Namun saya rindu hari ini kita melihat kebenaran Tuhan. Saudara, tema kita pada malam hari ini yaitu kita ambil hidup dengan kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, hidup atau menjalani kehidupan, bertarung untuk memenangkan di dalam kehidupan. Tema ini kita katakan kita menjalaninya dengan kelebihan yang kita miliki yang diberikan Tuhan. Saudara, di luar sana, di dalam dunia sekuler, setiap orang yang memiliki kehidupan, di dalam kehidupannya memiliki kelebihan. Kita bisa melihatnya ada banyak keberhasilan yang cemerlang, kemenangan-kemenangan di dalam kehidupannya dia gapai dengan mengandalkan, menggunakan kelebihan yang dia miliki. Saudara, mereka kita lihat berkemenangan, mereka kita lihat sukses karena mereka menggunakan kelebihan yang mereka miliki. Kita tidak katakan orang yang tidak memiliki kelebihan tidak akan bisa memenangkan pertarungan di dalam kehidupannya. Kita tidak katakan orang yang tidak memiliki kelebihan akan selalu mengalami kegagalan di dalam kehidupannya. Tidak, saudara. Namun kita mengatakan orang yang memiliki sesuatu kelebihan itu akan lebih mudah mengalami kemenangan-kemenangan di dalam kehidupannya sehari-hari, lebih mudah menggapai cita-cita yang dia inginkan. Dia hidup dengan kelebihan yang dia miliki. Saudara yang terkasih, mari kita dulu melihat kebenaran firman Tuhan. Seorang tokoh di dalam Alkitab yang kemudian memenangkan pertarungan, mencapai kedudukan yang tinggi di dalam Alkitab dengan kelebihan yang dia miliki. Kita lihat dari bacaan kita, Kejadian pasal 48 ayat yang ke-22. Namun kita akan melihatnya mulai ayat 21. Saya baca untuk kita semuanya. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Saudaraku, Yusuf diperlengkapi, diberikan suatu kelebihan dari saudara-saudaranya yang lain. Yusuf memperoleh kelebihan dari bapaknya, yaitu suatu punggung gunung yang dimenangkan oleh bapaknya Yakub. Diberikan kepada Yusuf ini sebagai kelebihan. Dan kita melihat
karir Yusuf di dalam kehidupannya memiliki kemenangan yang luar biasa. Dia memperoleh kemenangan yang luar biasa. Yusuf adalah seorang anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya Yakub. Yusuf adalah seorang anak yang spesial di mata Yakub, sehingga Yakub membuatkan baju spesial untuk dia, jubah spesial, karena Yakub sangat mengasihi Yusuf. Bahkan di saat-saat terakhir Yakub, saat dia hendak memberkati Yusuf, Yakub memberikan suatu kelebihan bagi Yusuf, yaitu suatu punggung gunung yang direbut oleh Yakub dengan pedang dan panahnya. Itu kelebihan Yusuf yang diberikan. Saudara yang terkasih, saudara dan saya, apa kelebihan kita sebenarnya yang sudah diberikan Tuhan bagi kita? Sebab Tuhan tahu pertarungan hidup. Yesus bilang di dalam nubuatan bahwa dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini akan semakin jahat. Pertarungan di dunia ini akan semakin jahat. Tuhan tahu apa yang kita perlukan untuk memenangkan kehidupan. Mari kita lihat apa yang dimiliki dunia dan apa yang kita miliki, supaya kita saat menjalani kehidupan kita memperoleh kemenangan, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Mari kita lihat saudaraku dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Saudaraku, firman Tuhan ini memulai dari perjalanan Yesus di suatu tempat, di tempat di mana Yakub memberikan kepada Yusuf suatu kelebihan. Di sana, di dekat tanah itu, di situ terdapat satu sumur, namanya sumur Yakub. Saudara, Yesus duduk di tepi sumur itu. Tepat jam 12 siang, seorang perempuan Samaria, seorang perempuan yang ditolak oleh masyarakat, datang mengambil air ke sumur itu, saudara. Setelah itu Yesus bilang, "Berilah aku minum." Lalu perempuan Samaria bilang, "Apakah engkau tidak tahu antara orang Samaria dengan orang Yahudi tidak berkawan?" Saat itu mereka bermusuhan. Antara Yehuda sama Samaria sedang ada masalah. Mereka tidak berkawan. Kenapa engkau seorang Yahudi meminta air daripada seorang Samaria? Lalu Yesus yang duduk di tepi sumur itu berkata, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, saat Dia meminta air kepadamu, sesungguhnya Dia sedang memberikan air kepadamu. Dan air yang kuberikan tidak sama dengan air yang ada di dalam sumur ini.
air yang ada di dalam sumur ini, jika engkau meminumnya, besok engkau haus lagi. Namun air hidup yang kuberikan kepadamu, itu akan menjadi mata air di dalam hidupmu, yang akan memancar terus, yang akan membual terus sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, Yesus sedang membandingkan kelebihan yang pernah dimiliki Yusuf. Di sana di dekatnya ada sebuah sumur yang dibanggakan oleh orang Samaria, di mana orang-orang Samaria bangga mengambil air itu untuk mereka konsumsi. Lalu Yesus duduk di atas sumur itu, lalu berkata, air yang akan kuberikan, air hidup ini, akan menjadi mata air di dalam hidupmu, yang akan memancar terus, membual terus sampai kepada akhir zaman. Berilah aku air itu, Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Yesus sedang mengatakan ada sesuatu pemberian, ada sesuatu yang akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya, supaya itu menjadi kelebihan di dalam diri orang percaya itu. Dan perempuan Samaria berkata, berikanlah aku itu. Pertanyaannya, seberapa tahun kita sudah mengaku seorang percaya kepada Tuhan? Sudah berapa tahun lamanya kita mengatakan, aku menyembahmu Tuhan? Tapi sudah berapa lama kita tahu, kita temukan kelebihan itu di dalam diri kita? Sebab Tuhan mau kita akan menjalani kehidupan kita dengan kelebihan yang diberikan ini. Sebab Tuhan mau setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita akan jalani, kita selesaikan dengan kelebihan yang saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selesaikan dengan itu. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengajari kita hari ini. Saat Yesus membandingkan apa yang diberikan, apa yang dimiliki oleh orang lain, dan dia memberikan sesuatu yang kemudian akan engkau miliki sampai akhir zaman. Dan Tuhan bilang, dengan itulah engkau akan menjalani kehidupanmu. Sebab apa yang kuberikan, ya, di dalam kitab Yohanes dikatakan, apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Kelebihan yang akan kuberikan ini kepadamu tidak seperti kelebihan yang dunia miliki. Apakah itu? Apa yang diberikannya itu? Tuhan berkata, saudaraku, air hidup yang diberikan bagi saudara dan saya itu adalah Roh Tuhan. Di dalam Yohanes, kitab Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39 dikatakan di sana. Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39 dikatakan di sana. Yesus menjelaskan di sana air yang diberikan, air hidup yang diberikan itu, air yang akan mengalir di dalam kehidupan setiap orang percaya sampai akhir zaman itu adalah roh yang akan diberikan oleh Tuhan. Mari kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus yang diberikan Tuhan itulah air hidup
yang dijanjikan Tuhan. Itu adalah air hidup yang akan memancar terus di dalam hati setiap orang dan mengalir terus sampai akhir zaman. Itulah kelebihan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahteraku itu akan menyertaimu sampai akhir zaman. Mungkin saudara berkata di dalam hati, lalu kalau begitu apa kelebihanku? Lalu kalau begitu apa yang boleh kuandalkan dalam menghadapi kehidupan ini? Saudara, di dalam kitab Galatia dikatakan, tanda-tanda Anda memiliki, Anda telah menerima roh itu, dia akan berbuah. Dia akan menghasilkan buah di dalam kehidupan saudara. Ada 9 buah roh di sana kita temukan. Anda selidiki Alkitab saudara. Galatia 5 ayat 22, 23. Di sana ada didaftarkan buah-buah roh. Ada 9 buah roh yang akan bermanifestasi lewat kehidupan orang-orang percaya. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan sebagainya. Ada 9 buah roh yang bisa muncul sebagai ciri bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan seseorang. Dengan Anda memperlihatkan buah roh yang namanya kesabaran, Anda akan berhasil memenangkan pertarungan hidup di dalam berbagai-bagai persoalan yang ada. Di dalam persoalan hidup yang membutuhkan meluluhkan, memenangkan hati anak-anak, anak-anak yang nakal, anak-anak yang berandal, ada buah roh yang bisa mengubahkan itu, yang namanya kasih. Dengan memperlihatkan kasih Allah yang ada di dalam kita, anak-anak dijamin di dalam kebenaran firman Tuhan akan berubah, karena kasihlah yang bisa mengubahkan. Bukan disiplin, bukan hukuman, tetapi kasih itu yang akan mengubahkan. Di dalam keluarga yang rusak, keluarga yang bertentangan, ribut, ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera yang bisa kita perlihatkan, salumnya Tuhan. Tapi mungkin saudara berkata, aku memiliki lebih daripada persoalan yang seperti itu. Aku memiliki persoalan yang hampir-hampir membuat saya putus asa. Aku memiliki persoalan yang membuat saya bahkan sampai melupakan Tuhanku. Padahal saudara sudah diberikan oleh Yesus suatu kelebihan, lebih daripada kelebihan yang dimiliki oleh Yusuf. Yesus sudah mengatakan, aku memberikan kepadamu, meninggalkan damai sejahtera, meninggalkan damai sejahteraku bagimu, yang akan menyertaimu. Mungkin saudara berkata, aku sudah sering dengar itu Pak Pendeta. Bahkan saking seringnya aku dengar itu menjadi suatu perkataan yang tidak berarti di dalam hidupku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya ingatkan kepada saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus berikan itu adalah sesuatu yang tidak ada bandingnya di dalam dunia ini, sesuatu yang tidak ada tandingannya.
apa yang Anda miliki yang diberikan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang setiap saat bisa Anda gunakan untuk menjalani kehidupan saudara. Mungkin saudara berkata, aku sudah tidak mampu. Begitu banyaknya besarnya batu yang menghalangi di dalam hidupku. Begitu banyaknya persoalan yang kudah hadapi hari ini. Saya mengajak saudara untuk menyadari apa yang ada padamu, apa yang Yesus sudah berikan kepadamu. Saudaraku, Yesus tidak asal memberikan itu. Yesus tahu persoalan yang akan datang. Karena Yesus mengatakan dunia ini bukan semakin baik. Oleh sebab itu dunia ini, orang-orang percaya di dalam dunia ini perlu suatu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Apa persoalan saudara hari ini? Apa persoalan ibu bapa hari ini? Ada kelebihanmu, sadari itu. Mari kita lihat saudara, kelebihan yang diberikan Tuhan tadi adalah air hidup yang mengalir, yaitu roh yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya, di mana orang percaya itu mempermuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Apa itu yang diberikan itu? Mari lihat Zakaria pasal 6. Zakaria pasal 4, bukan pasal 6. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Siapakah engkau, hai batu besar, di hadapan Zerubabel? Siapakah engkau, persoalan yang besar di hadapan anak yang dikasihi Tuhan ini? Yusuf yang dikasihi oleh bapaknya diberikan kelebihan. Saudara dan saya yang sangat dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus memberikan rohnya tinggal di dalam saudara. Saudara harus berkata, siapakah engkau, hai batu besar, di hadapan anak yang dikasihi Tuhan ini. Saudara perhatikan rahasia kekuatan ilahi. Rahasia kekuatan Allah adalah Injil. Dan Injil itu intinya adalah kasih Allah yang diberikan bagi saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Rahasia kekuatan ilahi adalah Injil. Injil itu intinya adalah bicara bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus mengasihi saudara. Anda harus benar-benar menyadari. Ibu bapak, saudaraku sekalian, harus benar-benar sadar hari ini bahwa engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan. Bukan cuma dikasihi, sangat-sangat dikasihi Tuhan. Sehingga kita akan bisa berkata, siapakah engkau, gunung batu yang besar? Engkau rata di hadapan anak yang dikasihi Tuhan ini. Saudaraku, kekuatan kita adalah roh Tuhan. Bukan gagah, bukan kuatku, tapi rohmu Tuhan. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tapi oleh roh Tuhan. Roh yang dikatakan Yesus, aku akan memberikan air hidup. Dan air hidup itu adalah roh yang akan diterima oleh orang-orang percaya.
Saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan, saudara menerima Roh Kudus. Saudara menerima Roh Tuhan. Ada Roh Tuhan tinggal di dalam hidup saudara. Yang perlu Anda lakukan adalah, pertama, Anda menyadari bahwa Anda telah dikasihi, sangat dikasihi Tuhan, dan Tuhan telah memberikan Roh-Nya di dalammu. Saudara, di dalam Roma pasal 8, di sana adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Jika Roh Tuhan ada padamu, maka engkau adalah anak-anak Allah. Jika Roh itu ada padamu, maka Roh itu bersama dengan rohmu akan berkata, ya Aba, ya Bapa. Dengan Roh yang ada padamu itu, engkau adalah ahli waris segala janji yang Tuhan janjikan bagi Abraham, juga bagi saudara dan saya hari ini. Roh itulah kelebihan yang diberikan Tuhan bagi saudara dan saya hari ini dan seterusnya sampai kehidupan yang kekal. Dia tidak akan meninggalkanmu saat engkau terus memuliakan Yesus, saat engkau terus bersekutu dengannya, maka Dia akan tetap menyertaimu, menolongmu di dalam setiap kehidupanmu. Apapun masalah kita hari ini, sebesar apapun persoalan kita hari ini, sesusah apapun hidup kita hari ini, Tuhan sudah mengatakannya, hai batu besar, siapakah engkau di hadapan Zerubabel? Mungkin saudara akan berkata, oh firman itu bicara tentang pembangunan bait suci Tuhan di dalam kitab Zakarya itu. Saudara, Injil, kabar baik sudah mengajari kita. Tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah bait sucinya Tuhan setelah penebusan Yesus Kristus? Di dalam Korintus dikatakan, tubuhmu adalah tempat berdiam dirinya Roh Allah. Bahkan siapa yang mencoba membinasakan bait suci ini, yaitu tubuhmu yang percaya, yang ada Roh Tuhan di dalamnya, dia berhadapan dengan Tuhan. Bukan kekuatanmu, bukan hebatmu, tapi Roh Tuhan yang ada padamu. Saudara, apa yang bisa lebih besar dari itu? Tidak ada. Saudara adalah orang spesial di mata Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Saudara adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Saudara adalah warga negara kerajaan sorga yang sementara tinggal di bumi ini untuk memberi kesaksian tentang kemuliaan Tuhan, tentang kasih Tuhan di bumi ini, sehingga lewat kehidupan saudara ada banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, dikuatkan, dan diteguhkan. Saudara yang kekasih, hari ini saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sudah tahu bahwa kelebihanmu adalah engkau memiliki Roh Kudus di dalammu. Dan Roh Kudus itu ada 9 buahnya, buah-buah roh, Galatia 5:22-23. Kesabaran, rendah hati, murah hati, kemurahan, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Hiduplah dengan itu. Biarkan itu yang memerintah hidup kita. Maka lihat, tangan kuasa Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, engkau memiliki Roh Kudus yang menjadi kekuatan di dalammu. Saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang kita harus jaga, yang kita harus perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan kita berkata ada roh Tuhan padaku, ada Roh Kudus yang ada terus menyertai aku, ada Roh Kudus yang terus membawa aku ke dalam segala kebenaran, ada Roh Kudus yang mengajari aku. Tapi kehidupan kita tidak mencerminkan, tidak memanifestasikan buah-buah roh, tapi sebaliknya kehidupan yang memanifestasikan kehidupan yang tidak memiliki roh. Itu harus kita hindari. Itu tidak boleh kita ada di situ. Apa itu? Mari kita lihat di dalam kitab Judas. Kitab Judas ya, Judas cuma satu pasal, ya, cuma satu pasal. Judas ayat yang ke-20, ayat 19 kita mulai baca. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Perhatikan saudara, jika seseorang memiliki sifat-sifat memecah belah, sifat-sifat pengecek, ayat 18, mengecek di akhir zaman, tampil pengecek-pengecek yang hidup menurut hawa nafsu, kefasikan mereka. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang suka mengecek, siapa yang suka menimbulkan perpecahan, walaupun dia katakan aku adalah orang beriman, aku orang saleh, aku adalah orang yang taat beribadah, tapi hidupnya memecah belah, hidupnya suka mengecek, hidupnya suka ngerumpi. Hati-hati saudara, itu bukan Roh Kudus, itu roh lain yang tidak akan membawa damai sejahtera. Tidak ada orang damai sejahtera sudah dipecah belah, diejek. Tidak ada orang yang diajak sukacita. Yang diajak itu pasti marah, terluka. Saudaraku, ini pesan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan, bahwa seseorang yang hidupnya suka mengejek, yang hidupnya suka memecah belah, maka itu ciri-ciri orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun masalahmu, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, sebesar apa persoalan kita, saudara, firman Tuhan mengatakan, katakan di hadapan Zerubbabel, siapakah engkau batu besar? Di hadapan anak yang dikasihi ini, siapa engkau masalah? Masalah kecil, Yesusku yang luar biasa yang besar. Ada roh Tuhan di dalamku. Roh Tuhan bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatanku, tapi roh Tuhan. Itulah yang menolong. Itulah yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Dan itulah kelebihan saudara. Tidak ada banyak di dunia ini yang memiliki Roh Kudus. Tapi saudara yang percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda adalah orang yang telah diberikan kelebihan oleh Yesus. Sadari saudaraku, sadari bahwa ada kelebihanmu. Sadari bahwa setiap masalah di hadapanmu dengan kelebihanmu itu bisa diselesaikan. Sebab bukan engkau yang menyelesaikan, tapi Dia yang menyertaimu. Saudara, di dalam perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan dari Mesir, bangsa-bangsa yang mereka lewati, bangsa-bangsa yang mereka dengan mereka bangsa Israel berperang, mereka berkata, kami bukan takut dengan bangsa Israel,
Kami tidak gentar dengan bangsa itu. Yang kami takut adalah siapa yang menyertai mereka. Allah yang menyertai mereka, itu yang kami takut. Itu yang kami tidak dapat hadapi. Bukan bangsa itu. Bangsa itu kecil. Mungkin orang lain berkata, Anda itu kecil. Tapi saudara menyadari, ada roh Tuhan di dalamku. Ada kuasa Allah yang maha tinggi di dalamku, yaitu Roh Kudus. Itu yang menjadi kekuatanmu. Itu yang menjadi damai sejahteramu. Itu yang menjadi kemenanganmu. Itulah yang Yesus bilang lewat firman-Nya. Bahkan engkau bukan cuma pemenang, tetapi lebih daripada seorang pemenang. Saudara tahu, lebih daripada seorang pemenang. Kalau pemenang itu dia bertarung, dia berlomba. Tapi lebih daripada pemenang adalah orang yang menerima karunia Allah. Bukan dia yang bertarung, tapi roh yang ada di dalamnya, kekuatan Tuhan yang ada di dalamnya, itu yang memberikan dia menjadi lebih daripada seorang pemenang. Dan itu adalah saudara, itu adalah saya, itu adalah kita semua yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Itu kelebihan kita hari ini. Saudaraku yang terkasih, di akhir firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saya mengajak saudara, sadarilah dengan sesadar-sadarnya bahwa engkau memiliki kelebihan. Sadarilah dengan sesadar-sadarnya bahwa engkau adalah orang yang istimewa di hadapan Allah. Bahkan kejadianmu ajaib di hadapan Allah. Saudaraku, apapun masalahmu hari ini, sebesar apapun persoalanmu hari ini, katakan, aku dikasihi Tuhan. Aku adalah anak yang sangat dikasihi Tuhan. Siapakah engkau persoalan? Engkau akan rata dengan pertolongan tangan kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalamku. Dan Roh Kudus itu akan menyertaimu, menyertai kita sampai akhir zaman. Dan itulah air kehidupan yang Yesus berikan, yang akan membual terus, memancar terus di dalam hatimu, di dalam hatimu, yang akan keluar, yang akan memerintah hidupmu, memberi damai sejahtera, memberi salom di dalammu sampai akhir zaman. Anda adalah lebih daripada seorang pemenang. Datang dan sembah Tuhan Yesus, muliakan Dia, maka Tuhan akan semakin menyatakan dirinya di dalam setiap persoalan hidupmu. Siapa yang mengasihi aku dan pegang firman-Ku dan melakukannya, maka aku akan menyatakan diri di dalam hidup orang itu. Bukan aku saja, tapi aku dan Bapa akan menyatakan diri di dalam kehidupannya. Itu kelebihan saudara. Ada Bapamu yang menyertaimu, ada Tuhanmu, ada Yesus yang tak pernah meninggalkanmu barang sedetik pun. Matanya tertuju kepadamu. Dia peduli akan masalahmu. Dia peduli persoalanmu hari ini. Datang, sembah Dia, muliakan Dia. Engkau adalah orang yang sangat dikasihinya. Engkau adalah orang spesial. Engkau memiliki kelebihan. Roh Kudus menyertaimu. Roh Kudus ada di dalammu. Mari kita berdoa.